Allah Bapa di sorga, berkatilah kebenaran firman-Mu yang akan hamba bagikan lewat judul menghormati Allah. Kiranya ini membangkitkan semangat dan inspirasi untuk umat-Mu menghormati Allah dengan cara yang memuliakan Engkau. Dalam nama Yesus, amin. Menghormati Allah. Kebenaran firman ini saya ambil dari kisah pemindahan tabut perjanjian dari Asdod ke Yerusalem. Dalam kisah itu saya menemukan ada tindakan-tindakan yang menghina Allah dan pada akhirnya menerima murka Allah. Sebaliknya ada tindakan-tindakan yang menghormati Allah dan Allah senang serta mempahalai tindakannya itu dengan berkat. Ada tindakan yang menerima hukuman bahkan sampai hari meninggalnya. Nah, ringkasan dari kisah pemindahan peti perjanjian atau tabut perjanjian diambil semula dari 1 Samuel pasal 5 sampai pasal yang ke-7. Di mana isi dari peti perjanjian itu adalah 2 loh batu, mana, roti mana, dan tongkat Harun yang berbunga. Itu adalah isi dari peti perjanjian. Dan peti perjanjian itu melambangkan kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Peti perjanjian ini pernah dirampas oleh orang Filistin dan ditempatkan di rumah dewanya, yaitu dewa Dagon. Dan keesokan harinya Dagon tersebut jatuh ke tanah di hadapan peti itu. Diletakkan lagi ulang Dagon itu, dan keesokan harinya Dagon terjungkal kembali dengan kedua tangannya terpenggal dan terpelanting ke ambang pintu masuk, sehingga Imam Dagon tidak berani memasuki rumah Dagon itu sampai hari ini. Nah, penduduk Asdod mengalami borok-borok di tubuh mereka dan banyak yang meninggal akibat sakit itu. Akhirnya mereka sadar bahwa ini adalah bentuk perlawanan Allah Israel yang melawan Dagon Allah mereka. Mereka kemudian mengambil keputusan untuk memindahkan peti perjanjian itu ke Gad. Namun penduduk Gad gempar dan mereka takut mereka akan mengalami kematian juga. Kemudian dipindahkan ke Ekron. Penduduk Ekron juga berteriak dengan hal yang sama. Akhirnya kelima raja Filistin berkumpul dan bersepakat membuat kereta baru dan menempatkan peti perjanjian itu di sana, ditambah dengan 5 borok emas dan 5 tikus emas yang akan ditarik oleh 2 lembu baru. Jika lembu itu mengarah ke Bet-Semes, maka pastilah ini Allah Israel yang telah melawan mereka. Jika lembu-lembu itu mengarah ke tempat yang lain, mereka beranggapan bahwa apa yang mereka alami pada saat itu adalah sebuah kebetulan saja. Ternyata lembu itu mengarah ke Bet-Semes. Dan orang Bet-Semes melihat lembu-lembu itu datang dan mereka menyambut dengan sukacita. Lembu-lembu itu masuk ke ladang Yosua dan Yosua kemudian mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Orang-orang Lewi kemudian menurunkan peti itu dan mempersembahkan kepada Tuhan borok-borok dan tikus emas itu dalam bentuk korban bakaran kepada Tuhan. Ada 70 orang di Bet-Semes yang meninggal karena mereka berusaha melihat ke dalam peti itu dan mereka langsung kena murka Tuhan. Orang Bet-Semes berkabung dengan berkata, siapakah yang dapat tahan berdiri di hadapan Tuhan? Kepada siapakah ia akan berangkat meninggalkan kita? Lalu mereka mengirim utusan ke Kiryat Yearim dengan pesan, orang Filistin telah mengembalikan peti Tuhan. Datanglah dan angkutlah itu kepadamu. Ditulis di dalam 1 Samuel pasal yang ke-6.
orang Kiryat Yearim datang dan mengangkut peti itu serta membawanya ke rumah Abinadab yang ada di atas bukit. Anak dari Abinadab yaitu Eliasar dikuduskan secara khusus untuk menjaga peti itu. 20 tahun lamanya peti itu ada di sana dan mereka tenang-tenang saja. Namun sebaliknya umat Israel menderita. Umat Israel mengeluh karena orang Filistin terus-menerus menyerang mereka. Kemudian Nabi Samuel memastikan agar Israel membuang berhala-berhala lain dari rumah mereka dan hanya menyembah kepada Tuhan. Mereka harus berbalik penuh kepada Tuhan dengan segenap hati. Ketika Israel beranjak dan melaksanakan perintah dari Nabi Samuel, menjauhkan Allah-Allah asing dari hidup mereka, Israel mengalami kemenangan kembali. Tuhan menekan orang Filistin dan mereka tidak lagi memasuki daerah-daerah Israel seumur hidup Samuel. Setelah Daud menjadi raja, peti kemudian dipindahkan ke Yerusalem. Peti diangkut dengan kereta baru dan lembu baru. Ahyo, anak dari Abinadab, berjalan di depan. Usa, saudaranya, di samping. Dan Daud paling depan menari-nari, diiringi musik, rebana, ceracap, dan segala macam bunyi-bunyian musik. Nah, terjadi satu hal ketika kereta yang mengangkut peti itu tergelincir. Usa berusaha menahan dan menjamah peti itu. Tindakan ini dianggap menghina Tuhan. Dan Usa mati seketika. Daud menjadi marah, sekaligus menjadi takut. Lalu peti itu dititipkan di rumah Obed-Edom. Tuhan kemudian memberkati rumah Obed-Edom orang Gad itu. Obed-Edom menerima peti itu dengan sukacita, tidak ada penolakan sama sekali. Sekalipun dia melihat ada kecelakaan yang terjadi dan orang itu disambar. Peti itu tinggal di rumah Obed-Edom selama 3 bulan. Dan hasilnya Obed-Edom diberkati oleh Tuhan baik secara jasmani maupun secara rohani. Secara keturunan, Obed-Edom diberikan 8 anak laki-laki sebagai penerus keturunannya. Dicatat dalam 1 Tawarikh 26 ayat 4-5. Dan berkat-berkat yang dialami oleh Obed-Edom didengar oleh banyak orang sampai kepada Raja Daud. Akhirnya Raja Daud berminat lagi untuk memindahkan peti itu ke Yerusalem. Ingat 3 bulan yang lalu Raja Daud cukup marah dan juga takut karena tindakan Tuhan yang menyambar Uzza pada waktu itu. Akhirnya peti itu diangkat oleh orang, tidak lagi menggunakan kereta, tapi orang yang memanggul peti itu. Dan ketika para pengangkat peti sudah melangkah 6 langkah, Daud mempersembahkan korban bakaran berupa sapi jantan dan anak sapi gemukan. Kemudian Daud menari-nari untuk menghormati Tuhan. Peti itu tiba dengan selamat di Yerusalem. Peti itu diletakkan dalam kemah yang Daud buat secara khusus. Daud membagikan makanan kepada orang-orang yang hadir dan kemudian mereka juga pulang. Pada waktu Daud pulang ke rumahnya dan mau memberi salam kepada keluarganya, Mikal keluar mendapatkan Daud dan berkata, "Hari ini Raja Israel sungguh-sungguh membuat dirinya terhormat. Ia telah bertelanjang seperti orang dungu yang tak tahu malu di depan budak-budak perempuan milik para pegawai istana." Daud menjawab, "Aku menari untuk menghormati Tuhan. Bahkan aku bersedia dihina lebih daripada itu. Boleh saja engkau memandang rendah kepadaku, tetapi budak-budak yang kau sebutkan tadi akan menghargai aku." Sikap Mikal yang menghina Daud ketika Daud menari menghormati Tuhan. Sikap Mikal ini, Mikal adalah putri Saul. Sikap Mikal dianggap oleh Tuhan menghina Tuhan. Sebagai akibat dia tidak memiliki anak sampai hari meninggalnya. Dari kisah perampasan peti perjanjian dan pemindahan peti perjanjian ke Yerusalem,
kita dapat mengambil pelajaran praktis hari ini bagaimana kita menghormati Tuhan atau sikap kita yang menghina Tuhan. Yang pertama, peti perjanjian melambangkan kehadiran Allah di masa lampau. Hari ini Allah hadir langsung dan berdiam di dalam tubuh kita. Sebab itu mari hormati Allah dengan hidup yang memuliakan Dia, dengan cara apapun yang kita lakukan dan kerjakan serta pikirkan serta katakan. Yang kedua, ketika peti dirampas musuh dan mereka meletakkan di rumah dewa Dagon, dewanya jatuh berkeping-keping, menandakan bahwa kehadiran Allah menghadirkan kuasanya sekaligus. Yang ketiga, ketika peti dipindahkan, Usa berusaha memegang peti itu karena tergelincir. Dan tindakan ini dianggap Allah menghina Allah. Allah sanggup menjaga segala sesuatu dengan baik. Tidak perlu ditolong oleh orang. Dan Usa mati di tempat. Karena sikapnya itu dianggap menghina Allah. Yang keempat, ketika peti itu ada di rumah Obed-Edom, Obed-Edom tidak menolak sedikit pun walaupun kecelakaan dia dengar terjadi berulang-ulang. Seharusnya dia merasa takut menerima peti itu, tetapi tidak. Obed-Edom tidak ada komplain sedikit pun. Dia menerima dengan sukacita. Peti itu tinggal di rumah Obed-Edom 3 bulan. Mujizat terjadi. Obed-Edom diberkati berlimpah-limpah oleh Allah. Bahkan Alkitab mencatat Obed-Edom kemudian juga diberikan 8 anak laki-laki sebagai penerus keturunannya. Berita tentang keberkatan Obed-Edom didengar oleh Daud. Sehingga peti kemudian dipindahkan ke Yerusalem. Yang kelima, ketika Daud memindahkan peti itu dari rumah Obed-Edom ke Yerusalem, Daud mempersembahkan korban yang terbaik, sapi jantan dan lembu gemukan. Daud kemudian menari-nari dengan sebaik-baiknya untuk menghormati Tuhan. Dan Tuhan berkenan. Tidak ada kecelakaan ketika peti itu diangkut dari rumah Obed-Edom menuju Yerusalem dengan cara yang tepat, dengan penghormatan yang tepat. Tidak ada kecelakaan. Peti itu tiba dengan selamat di Yerusalem dan ditempatkan di kemah khusus yang Daud sudah buat. Sebaliknya yang keenam kita lihat, Mikal yang menertawakan sikap Daud yang menghormati Tuhan dengan menari-nari itu akhirnya tidak punya anak sampai hari meninggalnya. Pertanyaan saya, siapkah kita pada masa kini menghormati Tuhan? Bagaimana caranya kita menghormati Tuhan pada masa kini? Kita tidak punya peti perjanjian seperti yang Israel miliki. Tetapi lebih daripada itu, Allah yang hadir di dalam tubuh kita. Bagaimana cara kita menghormati Dia yang hadir? Cara yang pertama, mari baca firman-Nya secara teratur. Saya diberikan Alkitab cetak sebanyak 40 kopi. 2-nya sudah saya berikan kepada 2 saudara kita. Lengkap dengan daftar bacaan 3 pasal sehari. Saudaraku, kita dapat menghormati Tuhan yang hadir di dalam diri kita dengan cara membaca, mencintai, dan melakukan firman ini. Itulah cara kita yang pertama dan utama untuk menghormati kehadiran Allah di dalam diri kita. Karena kehadiran Allah adalah sekaligus kehadiran kuasanya. Kalau saudara berminat dan siap menghormati Allah dengan cara ini, saudara akan menerima 1 Alkitab cetak. Saudara cukup menuliskan 1 komitmen perjanjian di kertas yang saudara pegang. Bahwa saudara siap membaca. Mulai besok tanggal 31. Baca Kisah Para Rasul. Pasal 2. Sampai pasal yang jadi 3 pasal 2.
2, 3, 4. Ya. Sudah membaca itu. Kemudian saudara cukup hanya melaporkan kepada saya dalam bentuk seperti ini. Saudara akan saya kelompokkan dalam sebuah kelompok. Di dalam formulir itu, saudara tulis nomor nama saudara dan nomor HP saudara. Kemudian saya akan membimbing saudara dan memberikan saudara jadwal bacaan Alkitab seperti ini. Jadi hari Senin baca kisah 2-4. Selasa 1 Februari baca kisah 5-7. Kasih gambar hati kalau saudara sudah membaca. Ya, nanti saya tuntun. Ini cara saudara yang pertama dan utama menghormati kehadiran Allah. Sehingga iman saudara berakar dan berdasar. Dan itu adalah landasan untuk saudara berdoa. Saudara klaim janji-janji Tuhan. Dan Allah pasti senang. Langkah berikut untuk saudara menghormati Tuhan ialah dengan mengambil bagian dalam melayani Tuhan sesuai bidang yang saudara minati. Sesuai karunia yang sudah Tuhan berikan kepada saudara. Sesuai dengan waktu yang tersedia pada saudara. Ada pelayanan seputar mimbar. Dari pelayanan asyir, penyambut tamu. Pelayanan live streaming. Di mana di dalamnya ada saudara mengoperasikan komputer. Ada sound. Dan sebagainya. Dikumpul dalam nama live streaming. Pelayan seputar pemusik, WL dan singer, paduan suara. Nah lengkapnya saudara melihat gambaran ini. Ini saudara usher ini. Banyak sekali. Dulu mereka berjumlah 140. Sekarang tinggal 80 karena yang lain sudah berpindah ke pelayanan yang lain. Wow, ini pelayanan yang sangat elegan, luar biasa. Kalau saudara berminat bergabung di pelayanan usher, silakan daftar nama saudara, contreng itu formulir yang sudah diberi. Kasih nama saudara. Wow, ini luar biasa. Ini dipimpin oleh majelis Bapak Sugio. Pelayanan ini kompak sekali. Bapak Gembala selalu membuat foto setiap minggu dan dipromosikan. Saudara berminat, silakan masuk. Ini cara saudara menghormati Tuhan. Yang berikut ada pelayanan live streaming. Cool banget, dipimpin oleh Bapak Yoel Sakuntoro. Ini kelompok mereka yang sudah berjalan. Sudah berminat, silahkan mendaftar. Ya, ini luar biasa. Saya melihat mereka setiap minggu tidak pernah istirahat. Ya, luar biasa. Silahkan daftar, saudara akan di-training. Yang berikut ada pelayanan pemusik. Sudah bisa main gitar, sudah bisa main organ. Ya, silakan mendaftar. Saudara akan dibimbing, diarahkan oleh Bapak Alfri. Bang Alfri kami panggil dia. Ini hebat, luar biasa. Silakan saudara. Saudara dapat menghormati Allah dengan mengobarkan karunia yang Tuhan sudah berikan. Yang berikut, ini ada tim pelayan WL dan singer. Ini mereka melayani bergantian setiap minggu. Ini aja orangnya. Saudara terpanggil untuk melayani Tuhan di bidang ini, silakan mendaftar. Saudara akan di-training, akan dilatih. Sehingga karakter saudara, sikap saudara berpadanan dengan panggilan pelayanan itu. Ini mereka. Yang berikut, masih ada pelayanan padus. Paduan suara nafiri membutuhkan tenaga, membutuhkan saudara. Silakan bergabung. Saudara akan dilatih oleh kita punya konduktor yang luar biasa, dirigen yang hebat, Ibu Kontaria. Silakan saudara bergabung. Dan sudah membuktikan paduan suara ini menghasilkan paduan suara yang hebat. Ya, ini mereka. Nah, saudara, itu pelayanan-pelayanan yang ada. Nah, bagaimana dengan yang kategorial? Saudara silahkan masuk ke dalam pelayanan-pelayanan di kategorial sesuai usia saudara. Ada pelayanan kategorial sekolah minggu menanti saudara di sana. Perkawan, keluarga muda, perkarya, persimas, RYM. Semuanya keren saudara. Lihat sekolah minggu.
Buat saya sekolah minggu ini luar biasa dan mereka memanggil saudara untuk melayani. Alkitab katakan, orang yang menyambut Yesus sebenarnya menyambut anak dan menyambut Allah. Kalau saudara sungguh menyambut Yesus dalam hidupmu, saudara perlu menyambut anak. Dan itu tandanya saudara menyambut Allah. Ini adalah generasi berikut yang akan melanjutkan pelayanan kita. Jangan sia-siakan mereka. Gereja ini berdiri karena pelayanan anak. Silahkan kalau Allah menggerakkan saudara masuk di sini. Silahkan saudara akan di training. Hanya ini guru-gurunya saudara. Mereka memanggil saudara. Allah memanggil saudara sekarang untuk melayani di sekolah minggu. Silahkan daftar. Saudara akan di training. Kaum perempuan Parubaya, jangan pasif, jangan tinggal di rumah saja. Ada banyak hal yang saudara dapat pelajari di kategorial perkawan. Hubungan pasutri yang disehatkan, berbagi peran dalam merawat dan mengasuh anak. Kalau saya sudah tidak ada mengasuh anak, anak-anak sudah menikah semua. Tapi kami bisa memberikan perawatan dan tuntunan bagi cucu kami. Saudara, di perkawan ini luar biasa. Saudara harus menjadi perkawan yang mandiri secara finansial. Saudara, di perkawan diajar membangun perilaku, membangun nilai-nilai dan perilaku keluarga yang sehat. Kemudian secara pribadi, saudara sendiri mesti menjadi pribadi yang stabil dalam berpikir dan bertindak. Itu saudara tidak bisa lakukan sendiri. Saudara harus masuk dalam komunitas sehingga saudara dapat pengaruh yang positif. Mari bergabung. Ini pemimpinnya saudara, keren semua. Semua mereka telah dilatih dalam kepemimpinan. Dan mereka masih terus belajar sampai hari ini. Saya kagum dan salut kepada para pemimpinnya ini. Mari saudara silahkan bergabung. Bersama kami, bersama perkawan. Saudara akan menjadi perempuan yang aktif, kreatif, mandiri, dan dewasa secara rohani. Silahkan bergabung, jangan diam di rumah saja. Yang berikut, Anda pasangan muda, anak-anak usia 0 sampai 18 tahun, ada wadah yang akan menolong saudara. Ayo belajar di sini. Di keluarga muda. Mari belajar bersama Ibu Marta Priscilia. Diploma Counseling. Bagaimana mengasuh anak dengan hati dan menopang pasangan muda menikmati peran pasutri dan tugasnya dalam mengasuh anak. Ayo belajar. Ada pendidikan. Ada persekutuan setiap hari Sabtu dengan Zoom, ya, sesuai jadwal. Silakan ibu-ibu muda bersama suami. Sabtu, Zoom, tidak tinggalkan rumah. Kemudian para bapak-bapak, ada pengurus STT perabot di sini. Ayo kupas firman, itu programnya yang paling terkenal, ya. STT itu apa sih? Sekolah Tinggi Teologi ya? Bukan. Itu STT itu kepanjangannya Suami Takut Tuhan Perkarya Rehobot. Jadi STT Perabot. Suami Takut Tuhan Perkarya Rehobot. Ayo bergabung para bapak-bapak. Lansia. Halo lansia. Siapa bilang lansia tidak berguna? Jangan dulu. Ini lansia di Rehobot beda loh. Apa sih yang beda? Ada kegiatan apa ya di lansia ini? Oh saudara, setiap hari jam 5 pagi mereka itu berdoa saudara. Di grup WhatsApp mereka. Ada renungan, ada nyanyian, ada doa 40 hari, doa suku, doakan Persimas. Hebat. Saudara Persimas yang belum masuk, ayo masuk. Siapa yang bilang lansia tidak berguna? Oh, berguna banget. Hebat. Nah, lansia Rehobot beda dong.
Namanya juga Persimas, persekutuan usia emas. Sudah emas menyala-nyala. Dan khusus setiap hari Sabtu mereka ada diskusi Alkitab lewat voice note di WhatsApp. Oh, saudara lansia juga bisa pakai WhatsApp loh. Ayo bergabung, para lansia yang belum bergabung. Saudara pasti bertumbuh. Jadi muda lagi. Ya, semangatnya yang muda walaupun tubuhnya sudah tua, tidak masalah. Nah, saudara, ini yang terakhir, RYM. Saudara harus mengenal, ini persekutuan anak-anak muda kita di Rehoboth. RYM itu apa? Rehoboth Youth Ministry. Kadang-kadang orang tua dari para remaja dan pemuda ini diundang loh oleh gembalanya, oleh pengurusnya untuk join. Bagus banget. Ayo anak-anak muda bergabung di sini, ya. Mereka membagi pelayanan mereka dalam kelompok-kelompok. Mereka punya keluarga-keluarga, ada namanya Best Family. Pemimpinnya ada Kak Billy di situ, ada Kak Tika, ada Kak Farhan, kemudian ada namanya Sugar. Itu ada Kak Tania, Inel, Ardi, ada namanya kelompok Klub Bertumbuh, nah, itu ada Bang Alfri, ada Michelle, kemudian ada keluarga sehat, itu ada Kak Elmi di situ, ada Jelita, ada Raymond, Dina, Fani. Ayo saudaraku, bergabung yang masih muda. Nah, ini leaders mereka yang selalu digembleng dan dibimbing untuk terus bertumbuh. Mari anak-anak muda yang belum bergabung, silakan bergabung. Jangan hilang, masa mudamu itu masa yang sangat berharga, tidak terulang 2 kali. Nah saudaraku, apa kesimpulan yang saya dapat ambil dari semua? Dari pemindahan peti perjanjian sampai kepada pelayanan-pelayanan, lowongan-lowongan yang terbuka, dan juga kelompok-kelompok kategorial. Mari kita menghormati Tuhan dengan cara yang layak dan berkenan. Sikap menghormati Tuhan yang pertama dan utama, baca, cintai, dan lakukan firman-Nya. Karena itu ada hubungan erat dengan firman dan doa. Iman akan bertumbuh. Yang kedua, hormati Tuhan dengan melibatkan diri secara aktif di kategorial sesuai usia Anda. Dan yang ketiga, hormati Tuhan dengan cara layani Tuhan sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan. Kiranya Tuhan mendorong hati saudara dan isi formulir yang ada di tangan saudara, lalu kembalikan, kami akan mengatur saudara dikelompokkan, kemudian dilatih sesuai dengan bidang tugas yang saudara pilih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan, Engkau yang berbicara ke dalam setiap mereka yang mendengar kebenaran ini, untuk mulai belajar menghormati Tuhan dengan cara yang memuliakan Tuhan dan yang Tuhan sukai. Hari ini Engkau hidup di dalam batin kami. Peti perjanjian yang melambangkan kehadiran Allah ada bersama kami, Immanuel, selama-lamanya. Hamba mohon berkat ini dan panggilan-Mu secara khusus bagi setiap jemaat-Mu, sehingga jemaat-Mu tidak ada yang tidak bergabung, tapi semuanya aktif, dan kemuliaan Tuhan turun di jemaat Rehoboth, di keluarga, di pribadi, dalam setiap pekerjaan dan pelayanan. Dalam nama Yesus. Amin.